Salam dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja ke depannya. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar, merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello, Salamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tidak semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft.
Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar, dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft, Mari Belajar. Mari belajar Mari belajar. Mari belajar, merdekakan peluang. dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Selamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. dan bahagia. Saya Clara Yunita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass, mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan Studi Independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan.
Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minty di track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3, Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan studi independen Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah berkenan untuk menunggu pada acara webinar sosialisasi program magang studi independen bersertifikat angkatan keempat yang akan diselenggarakan oleh Mari Belajar kerjasama juga dengan PT Microsoft Indonesia, yang mana ini masuk ke dalam rangkaian program Kampus Merdeka begitu. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian sosialisasi pada pagi hari ini, sehingga memang harapannya nanti setelah mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mengetahui keluaran apa saja yang akan kami kerjakan begitu, lebih tepatnya keluaran program dari program studi independen yang akan dijalankan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas pada angkatan keempat ini nanti selama kurang lebih 1 semester. Dan mungkin nanti ketika mungkin Bapak Ibu merasa apa yang kami jelaskan mungkin layak untuk bisa diikuti oleh para mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, kami mungkin bisa dibantu atau misalnya Bapak Ibu bisa berkenan membantu untuk mensosialisasikan atau merekomendasikan, lebih tepatnya merekomendasikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk nanti mendaftarkan diri pada rangkaian program studi independen bersertifikat yang akan dimulai pada tanggal 16 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023. Yang mana nanti pada dasarnya rancangan program yang kami coba tawarkan nanti akan kami coba detailkan sedetail mungkin pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencermati apa saja hal-hal positif atau mungkin hal-hal baik yang mungkin bisa diinformasikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program flagship dari Kampus Merdeka, yakni program magang studi independen bersertifikat angkatan keempat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Ningkuliati sebagai moderator atau pembicara moderator ataupun MC pada pagi hari ini. Kurang lebih selama 1 jam ke depan, kami akan membersamai Bapak Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait program yang akan kami tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan kali ini terkait program kami, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Mas Rinaldi. Beliau merupakan Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Technology, dan juga salah satu mentor kami yang nanti akan terlibat dalam rangkaian program studi independen bersertifikat angkatan keempat tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk mulai sesinya pada pagi hari ini. Silakan Mas Rinaldi.
Ya, Mas Rinaldi, apakah koneksinya sudah cukup baik? Oke. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Sepertinya koneksinya Mas Rinaldi masih belum aman. Mohon menunggu sejenak untuk agar Mas Rinaldi siap menjelaskan kepada kita semua terkait rangkaian rancangan program yang telah dirancang oleh Mari Belajar bersama Microsoft. Silakan Mas Rinaldi. Mohon maaf Mas Rinaldi masih belum ada suaranya. Terdengar jelas Mbak Ning? Sudah terdengar Mas Rinaldi. Silakan. Oke, baik. Ini mohon maaf lagi di luar jadi suaranya agak kurang jelas ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semua tanpa ada satu kurang apapun. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada roadshow sosialisasi MSIB yang keempat yang nantinya akan dilaksanakan oleh Mari Belajar dan Microsoft seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Ning, kami sudah melaksanakan program studi independen ini dan juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian ya, sudah pernah bekerja sama dengan kami sebelumnya di angkatan-angkatan sebelumnya. Dan di tahun ini, di angkatan keempat, kami diamanahkan kembali oleh Kemendikbudristek bahwasanya kami ditugaskan untuk menjadi penyedia pada program studi independen yang keempat ini, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa saja yang ditawarkan oleh MSI BSKL 4 ini, khususnya oleh Mari Belajar seperti itu. Karena memang di setiap provider gitu ya, penyedia layanan studi independen itu berbeda-beda Bapak Ibu. Dan dari kami sendiri sudah melakukan improvisasi, ya sudah melakukan peningkatan dalam beberapa sektor. Harapannya nanti dapat membuat lulusan dari program studi independen yang keempat ini jauh lebih baik lagi seperti itu. Nah, sekedar informasi mungkin ada di sini sudah tahu gitu ya, di angkatan pertama kami dengan Microsoft itu melaksanakan program studi independen menerima sampai dengan 1.000 mahasiswa ya. Sampai dengan 1.000 mahasiswa pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dan mendapatkan penghargaan dari kementerian pada saat itu menjadi salah satu penyedia studi independen yang terbanyak ya. Jadi lumayan banyak pada saat itu Bapak Ibu sekalian ya, karena memang angkatan pertama. Pada angkatan kedua kami juga diamanahkan oleh Microsoft dan juga kementerian untuk melaksanakan studi independen juga. Totalnya sampai dengan 1.200-an, hampir 1.300-an orang ya mahasiswa yang kami terima dari seluruh Indonesia. Dan di cycle yang ketiga kemarin karena ada penyesuaian jumlahnya hanya sekitar 270-an. Dan pada angkatan yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima sampai dengan 400 mahasiswa. Ya, sampai dengan 400 mahasiswa. Harapannya nanti salah satu ya mahasiswa kami nanti harapannya pengennya dari kampus Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi di sini makanya kami melaksanakan roadshow untuk bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian mengenal lebih jauh tentang studi independen yang kami laksanakan seperti itu. Dan tentunya studi independen ini Bapak Ibu sekalian akan dilaksanakan kurang lebih 4 bulan ke depan ya. Jadi sampai dengan 4 bulan ke depan, dan harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa bergabung ya bersama kami nantinya di 4 bulan ini seperti itu.
Oke, baik. Langsung saja izin saya untuk share screen, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini agak lama ya share screen-nya. Oke, boleh dikonfirmasi Mbak Ning suara saya, layar saya apakah sudah terlihat? Masih, sudah terlihat Mas Rinaldi saat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Di sini seperti yang sudah diinformasikan, studi independen ini fokus pada program belajar. Ya, fokus pada program belajar secara mandiri, yang mana di sini kami memberikan nama terhadap program studi independen ini, yakninya Microsoft Digital Talent Academy. Microsoft Digital Talent Academy. Yang ini kami bekerja sama, Mari Belajar dengan Microsoft untuk merancang gitu ya proses pembelajaran ini supaya nanti outputnya memang seperti yang diinginkan oleh industri. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran di dunia kampus gitu ya, universitas itu sangat berbeda dengan kebutuhan industri. Bahkan ada gap di sana yang menyebabkan lulusan kita kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini kami hadir sebagai jembatan konektor antara universitas dan juga industri, yang mana materi-materinya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat sekarang ini. Kita coba lihat agenda yang akan coba kita lewati, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa agenda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai capaian profil lulusan, ya. Profil lulusan dari program studi independen Mari Belajar dan Microsoft ini. Yang kedua, kita akan coba melihat bagaimana proses konversi SKS. Berapa SKS yang bisa dikonversi. Yang ketiga, yakninya pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, ya. Apa mata kuliahnya, bagaimana penilaiannya, apa yang dikatakan lulus, bagaimana yang dikatakan tidak lulus, nanti kita lakukan di sini, kita jelaskan di sini. Yang keempat, kita akan melihat fasilitas-fasilitas yang akan disiapkan oleh Mari Belajar dan Microsoft untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa Bapak Ibu sekalian dalam program studi independen ini. Seperti itu. Baik, seperti yang sudah diinformasikan, kami Mari Belajar merupakan salah satu global training partnersnya Microsoft, dan mungkin bisa kami klaim sekarang bahwasanya kami merupakan satu-satunya penyedia studi independen yang bekerja sama dengan Microsoft di angkatan yang keempat ini. Jadi kami merupakan satu-satunya yang bekerja dengan Microsoft di angkatan yang keempat ini untuk menyediakan proses pembelajaran studi independen. Seperti itu. Nah, seperti yang mungkin sebagian kita mengetahui bahwasanya Microsoft ini merupakan salah satu perusahaan teknologi ternama di dunia. Ya, mereka memiliki misi untuk to achieve more. Ya, siapapun orangnya, apapun organisasinya yang ada di planet bumi ini, itu mendapatkan hal yang lebih. Gitu ya. Karena memang mereka perusahaan membuat teknologi, yang mendesain teknologi, yang mengkomersialkan teknologi. Jadi mereka ingin orang, organisasi mendapatkan hal lebih. Nah, di sini kami sebagai partnersnya, Bapak Ibu, kami juga memiliki misi untuk empowering everyone to learn. Ya, kami menginginkan setiap orang itu belajar. Baik dia mahasiswa, baik dia dosen, baik dia itu nanti siswa, guru, dan sebagainya. Karena memang Mari Belajar ini bergerak pada bidang pelatihan, ya, pada bidang pelatihan berbasiskan teknologi Microsoft, seperti itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kami melakukan kerjasama dengan Microsoft untuk menciptakan sebuah program studi, ya, studi independen maksudnya, untuk membuat mahasiswa kita ini dapat diterima
oleh dunia industri. Oke, baik, saya jelaskan ada beberapa tahapan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi boleh saya beritahukan di awal bahwasannya kami bukan hanya menyediakan proses belajar saja. Oke, saya ulangi. Kami bukan hanya menyediakan proses belajar saja. Lebih dari itu, kami menyiapkan lulusan-lulusan kami nantinya itu siap pakai, siap guna, siap diterima di dunia industri. Ya. Jadi nanti selama 4 bulan ya, mahasiswa kita akan belajar tentang teknologi Microsoft yang digunakan di dunia industri. Ya, yang mana ini kami berikan nama Microsoft Digital Talent Academy. Microsoft Digital Talent Academy. Yang mana di sini mahasiswa kita nanti akan belajar di Mari Belajar. Salah satu learning management system yang kami bangun, dan ini sudah di-approve langsung oleh Microsoft seperti itu. Selama 4 bulan, mahasiswa kita akan belajar di sini, dan nanti di akhir akan ada capstone project. Ya, akan ada namanya capstone project. Apa itu capstone project? Capstone project adalah tugas akhir. Kalau misalnya kita di perkuliahan ada skripsi. Nah, kalau di studi independen kami namakan capstone project. Mereka akan kami berikan masalah, ya, akan kami sediakan beberapa masalah, kami siapkan seperti itu, dan mereka nanti kami arahkan untuk membuat beberapa solusi. Ya, membuat beberapa solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, gitu. Jadi nanti akan ada pameran capstone project ini. Harapannya nanti kita bisa melihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa kita itu bagaimana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hasil dari capstone project ini kami bukan hanya seperti itu saja. Kami mengharapkan nanti capstone project yang mereka buat itu bisa kita ikutkan perlombaan. Ya, bisa kita ikutkan perlombaan seperti itu. Nah, perlombaan di sini adalah Microsoft Imagine Cup. Apa itu Microsoft Imagine Cup? Jadi Microsoft Imagine Cup ini adalah perlombaan teknologi internasional yang diikuti oleh universitas-universitas terkenal di dunia, ya. Dan ini nanti setiap tahunnya ada. Ini udah dimulai sejak tahun 2000-an. Jadi udah berjalan 20 tahun lebih mungkin Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang sedang berjalan ya proses seleksinya, dan nanti harapannya di tahun depan 2024 mahasiswa kita akan kita ikutkan di sini berdasarkan capstone project yang sudah mereka kerjakan. Mereka nanti akan mengikuti beberapa pendampingan dari kami dari Mari Belajar Event. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah mahasiswa kita menyelesaikan studi independen, mereka menyelesaikan nanti untuk proses pembelajaran mereka di perkuliahan, lulus mereka dari universitasnya masing-masing, kami akan menyiapkan sebuah komunitas namanya Microsoft Satu Talenta. Microsoft Satu Talenta. Apa itu Microsoft Satu Talenta? Yaitu komunitas yang kami siapkan bagi mahasiswa yang sudah bersertifikasi internasional dari Microsoft, sehingga mereka nanti dapat terhubung dengan perusahaan-perusahaan Microsoft. Saya ulangi ya, jadi alumni kita di studi independen akan kita salurkan bekerja ke perusahaan Microsoft. Dan ini sudah dimulai di angkatan pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, angkatan 1 di Telkom Sigma. Telkom Sigma, ya, bagian dari Telkom seperti itu. Dan ini sudah dimulai ya. Bagusnya angkatan kita itu dari informasi terakhir yang saya terima itu lolos 13 orang ya, sudah lolos 13 orang dari 2 tahap ya, 2 tahap sudah lolos dari 3 tahap yang ada. Ya, jadi tinggal 1 tahap terakhir, yakninya tahap interview dan presentasi. Nah, jadi nanti harapannya angkatan yang keempat juga akan ikutan. Sekarang sudah ada 4 perusahaan ya, 4 perusahaan yang sudah bergabung di Microsoft Satu Talenta ini. Nah, nanti alumni dari angkatan keempat akan kita arahkan juga Bapak Ibu sekalian
untuk bisa bergabung ke sini. Syaratnya satu, mereka nanti lolos sertifikasi Microsoft ya, internasional Microsoft, dan ini nantinya akan kami berikan kepada mahasiswa yang bergabung di angkatan yang keempat ini. Oke, tidak lepas dari itu saja Bapak Ibu sekalian, kami juga menyediakan Mari Belajar Karir ya, yang mana nanti ada lowongan pekerjaan juga yang kami siapkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita, dan mereka akan kami prioritaskan seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa mahasiswa kita yang mungkin tidak terbiasa bekerja menjadi bawahan, gitu ya. Pengennya menjadi orang yang mengelola, mengatur, membangun sendiri, gitu ya, membuat sendiri. Maka kami menyediakan Microsoft Founder Hub, ya, Microsoft Founder Hub. Yang mana Microsoft Founder Hub ini boleh dikatakan sebagai wadah bagi kita yang ingin membangun startupnya sendiri. Yang ingin membangun startupnya sendiri. Bagi mungkin mahasiswa kita yang ingin membangun startupnya sendiri, nanti bisa bergabung ke sini, akan diberikan semacam pendampingan, dan juga nanti akan ada pendanaan seperti itu. Nah, 4 hal inilah yang kami coba bangun Bapak Ibu sekalian dengan Microsoft. Bukan hanya sekedar belajar, lebih dari itu kami menyiapkan mereka untuk bisa ikut ajang perlombaan internasional. Juga kami siapkan untuk bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan rekannya Microsoft, bahkan mereka bisa membangun startupnya sendiri. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami memang serius untuk mengerjakannya. Harapannya nanti memang alumni kita ini siap pakai, siap guna, diterima oleh industri seperti itu. Nah, oleh karena itu kami dalam proses pembelajaran ini menyiapkan sebuah pendekatan namanya outcome based education model, ya, outcome based education model. Yang mana seperti mungkin Bapak Ibu ya sebagai seorang dosen mungkin sudah paham dengan model pembelajaran ini. Ini akan berfokus pada capaian pembelajaran gitu ya. Yang mana kita sudah menyiapkan sumber daya belajar yang beragam dan terstruktur, materi yang sesuai dengan perkembangan industri, dan tentunya nanti fasilitas yang memadai Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan kita terapkan dalam model pembelajaran sistem ya, pembelajaran sinkron dan asinkron. Ya. Jadi sistem pembelajaran kita ada 2 Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan outcome based education model tersebut. Ya. Di sinkron mereka nanti akan belajar dengan mentor. Ya, mentornya dari mana saja? Ada dari industri, ya, ada dari akademik dosen. Gitu. Jadi nanti mereka akan didampingi oleh orang-orang yang expert di bidangnya, akan didampingi oleh para mentor secara tatap muka karena ini memang online ya. Jadi nanti tatap maya ya dengan menggunakan Microsoft Teams. Mereka akan nanti belajar, dijelaskan oleh dosennya, bisa langsung bertanya langsung di sana, berdiskusi dan sebagainya. Nah, ini nanti bobotnya 3 JP, 3 jam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada proses pembelajaran asinkron, gitu ya. Proses pembelajaran asinkron ini kita laksanakan untuk mendampingi mahasiswa supaya nanti mereka itu aktif, gitu ya, aktif dan bisa menambah wawasannya di luar pembelajaran secara sinkron dengan mentornya. Ya, kami siapkan beberapa learning management system, Mari Belajar Learn, Microsoft Learn, ya, assignment, ya, dan beberapa tugas yang bernama consultant, ya, consultant role method Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya kita ibaratkan di dalam apa namanya? Di dalam dunia kuliah gitu ya, di dalam universitas ini bernama problem based learning gitu ya. Problem based learning. Nah, problem based learning. Nah, inilah jumlahnya nanti sekitar 20-an JP ya. Karena memang tugasnya itu lumayan kompleks Bapak Ibu sekalian, berbasiskan industri dan tentunya nanti butuh waktu yang lama gitu ya. Dan ini nanti kami akan dampingi ya, didampingi juga oleh para mentor nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin mahasiswa kita tidak paham di sana seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini beberapa platform pembelajaran yang kita gunakan. Ada Mari Belajar Learn. Ya, ini Mari Belajar Learn.
ini Microsoft Learn, ya, Microsoft Learn, dan ini ada Microsoft Teams, ya, Microsoft Teams. Jadi mereka akan belajar dengan beberapa platform ini, dan ini nanti kita akan siapkan semua ya, dan mereka akan bisa mengakses semua learning management system ini seperti itu. Oke, nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, problem-based learning atau consultant role method, ya, consultant role method yang kami siapkan Bapak Ibu sekalian dengan berdasarkan beberapa studi kasus. Ya, jadi nanti akan ada studi kasus, di sana akan diberikan beberapa permasalahan, mereka akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para mentornya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin yang penting harus Bapak Ibu sekalian ingat, yang mungkin bisa nanti dibagikan kepada mahasiswanya masing-masing, yaitu jalur pembelajaran. Ya, jalur pembelajaran. Ada 3 Bapak Ibu sekalian yang kami siapkan. Ada Microsoft Platform Developer, Microsoft Data Engineer, dan Data Analyst dan AI. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Apa aja ini pembelajarannya di dalam? Kalau Microsoft Platform Developer, mereka nanti akan belajar membuat aplikasi, menjadi seorang programmer, ya. Jadi mereka akan belajar di sini nantinya. Microsoft Platform Developer. Kalau misalnya mahasiswa kita tertarik untuk menjadi seorang programmer, membuat aplikasi, maka ini yang cocok. Kuotanya 100 orang. Pendaftaran beberapa minggu lalu yang saya terima itu sekitar 400 orang. Kalau sekarang mungkin sudah lebih, ya. Kuotanya 100, beberapa minggu yang lalu, ya, 4 hari atau 5 hari yang lalu itu yang terdaftar sudah 400 orang seperti itu. Nah, sekarang ada Microsoft Data Engineer. Microsoft Data Engineer ini karena kita tahu begini Bapak Ibu sekalian, sekarang itu udah masuk dalam era data itu sangat penting. Bagaimana cara kita bisa mengolah data mentah. Data itu banyak ya, di mana-mana ada data, tapi kita kekurangan sumber daya manusia yang dapat mengolah data mentah tersebut sehingga nanti dapat digunakan pengambilan keputusan dan yang sejenisnya, ya. Jadi nanti di sini kita akan ada sebuah jalur pembelajaran namanya Microsoft Data Engineer. Kuotanya 100 orang yang mendaftar beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu ya, kalau saya tidak salah itu sudah 700 orang. Kalau saya prediksi udah 1000 ya, kalau prediksi saya. Dan ini prediksi saya sudah lebih dari 500 orang. Ya, kalau prediksi saya, mungkin Mbak Ning ya bisa informasikan berapa total pastinya. Nah, yang ketiga ada jalur pembelajaran data analis dan AI. Ya. Data analis dan AI, Bapak Ibu sekalian, ini pendaftarnya sudah 2000-an orang. Banyak ya. Kuotanya berapa? 200 ya. Jadi perbandingannya udah 1:10 ya. 1:10 orang ya. Dan ini yang paling banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini memang jalur yang paling banyak yang selalu diminati. Apa yang akan dipelajari? Mereka nanti akan menjadi seorang data analytics ya, menganalisis data, mendapatkan data, memodelkan data, membuat visualisasi, membuat report gitu ya, membuat dashboard. Nanti mereka akan belajar di sini. Plus nanti akan ditambah dengan AI. Mereka akan belajar machine learning, belajar regresi itu bagaimana, klasifikasi itu bagaimana, clustering itu bagaimana, unsupervised learning bagaimana, supervised learning bagaimana, computer vision bagaimana ya, face recognition itu bagaimana gitu, terus NLP itu bagaimana dan lain sebagainya. Mereka akan belajar AI di sini ya. Dan ini nanti akan bisa dinikmati oleh mahasiswa kita ketika mereka sudah belajar di dalam jalur pembelajaran data analis dan AI ini, gitu ya. Nah, bagaimana profil lulusannya? Ini pertama untuk Microsoft Platform Developer nih, Bapak Ibu sekalian ya. Microsoft Platform Developer ini mereka akan disiapkan untuk menjadi seorang programmer developer berbasis web. Ya, jadi nanti kita akan mengembangkan aplikasi berbasis web dengan .NET namanya. Ya, sebenarnya di sini bisa juga ya kalau misalnya untuk pemrograman mobile, intinya mereka akan diberikan dasar-dasar C# ya. Dasar-dasar pemrograman C# ya nanti di sini, dan kita akan coba kelola aplikasi yang dibuat itu di komputasi awan Microsoft Azure. Nah, ini ada 7 profil lulusan dari masing-masing mata kuliah ya. Ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu sekalian baca.
untuk setiap mata kuliahnya. Nah, yang kedua ada Microsoft Data Engineer. Mereka nanti akan memiliki kemampuan untuk menganalisis data mentah khususnya ya, karena memang ini khusus untuk data mentah ya. Kalau data analis itu untuk data yang sudah bagus. Nah, biasanya itu di data analis ya. Nah, terus nanti mereka akan mengembangkan ya, memelihara himpunan data, membuat flow ya. Flow data ya, alur kerja data, ya, aliran data ya, sehingga nanti dapat meningkatkan kualitas efisiensi data di lingkungan Microsoft Azure ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada 7 ya lulusannya Bapak Ibu sekalian ya. 7 lulusan dari masing-masing perkuliahan, mata kuliah seperti itu. Terakhir, ini data analis dan AI. Data analis dan AI mereka nanti akan bisa menjadi seorang data analytics ya. Bisa mendapatkan data, bisa untuk memelihara data ya, menyiapkan dan memodelkan data, menjamin kualitas data ya, bahkan bisa dikaitkan dengan solusi-solusi AI yang ada di dunia bisnis. Dan ini 7 profil lulusan dari masing-masing mata kuliah yang ada di data analis dan AI ini seperti itu. Nah, ini untuk mata kuliahnya Bapak Ibu sekalian. Untuk mata kuliahnya ada 7 ya. Setiap jalur pembelajaran ada 7. Saya jelaskan satu-satu. Di sini ada Microsoft Platform Developer. Yang pertama ada mata kuliah C# dan .NET Fundamental. C# dan .NET Fundamental. Bobotnya 3 SKS Bapak Ibu. Mereka akan belajar dasar-dasar pemrograman di sini. Ya, belum punya skill, belum punya pengetahuan sebelumnya, mereka akan belajar di sini. Bagaimana itu membuat hello world pertama, gitu ya, string, variabel, gitu ya, metode, array, logika if else, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Mereka akan belajar di sini dasar-dasar dari pemrograman. Yang kedua, setelah mereka belajar dasar-dasar pemrograman, kita akan mengarahkan mereka untuk bisa mengembangkan aplikasi berbasis web modern ya, web development, bobotnya 3 SKS. Setelah mereka berhasil membuat aplikasi web secara modern, kita akan ajarkan mereka bagaimana cara mengelola aplikasi tersebut di cloud computing, yaitu di Microsoft Azure Fundamentals, bobotnya 3 SKS. Ya. Nah, khusus yang keempat ini sebenarnya ini request ya. Request dari Microsoft Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali akhir-akhir ini orang yang bisa membuat tapi tidak bisa untuk mengamankan ya. Orang yang bisa membuat tapi tidak bisa mengamankan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini nanti Bapak Ibu sekalian mereka akan belajar bagaimana security itu dalam bidang IT. Jadi nanti bobotnya 3 SKS seperti ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang kelima ya, mata kuliah yang kelima ada Design Thinking Masterclass. Nah, kalau yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah hard skill. Ya, hard skill, semuanya hard skill. Nomor 5 sampai nomor 6 ini adalah soft skill. Ya, Design Thinking Masterclass bagaimana berpikir yang baik, yang benar dalam menciptakan sebuah produk. Yang nomor 6 ini adalah Modern Project Management. Ya, bagaimana mengelola sebuah proyek, menganggarkan budgeting, ya, mengelola orang-orang yang ada di dalamnya, ya, mengelola tugas-tugas yang ada di dalamnya. Jadi mereka akan belajar soft skill-nya. Dan yang terakhir, nomor 7, Capstone Project, tugas akhir. Ini adalah gabungan ya dari soft skill dan juga hard skill. Ya. Dua-duanya mereka nanti akan dibangun, ya, akan diajarkan Bapak Ibu sekalian. Tentang hal-hal yang mungkin ini nanti Bapak Ibu sekalian akan sangat berguna bagi proyek mereka. Ya, jadi mereka akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Ya, dalam satu kelompok nantinya terdiri atas 4 orang. 1 dari Microsoft Platform Developer, 1 dari Data Engineer, dan 2 dari Data Analyst dan AI. Total bobot semuanya untuk Microsoft Platform Developer ini 20 SKS. Ya, sama sebenarnya ya. Untuk setiap jalur pembelajaran itu totalnya 20 SKS. Oke, yang kedua Microsoft Data Engineer.
nomor 3 sampai nomor 7 sama. Ya. Nomor 3 sampai nomor 7 sama. Ya, karena memang ada beberapa irisan sebenarnya antara data engineer dengan Microsoft Platform Developer, terutama di bidang cloud, ya, di bidang cloud. Oke, yang beda itu yang mana? Yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1, mereka akan belajar nanti data fundamentals. Apa sih sebenarnya data itu? Bagaimana sih data itu? Apa saja sih jenis-jenis data itu? Bagaimana data terstruktur? Bagaimana data tidak terstruktur? Bagaimana data semi terstruktur? Bagaimana OLTP? Bagaimana OLAP? Bagaimana data warehouse? Ya, bagaimana data analytics? Nanti mereka akan belajar di sini. Data fundamental. Yang kedua, mereka akan belajar menjadi seorang data engineer. Mereka nanti akan belajar bagaimana cara mengelola, mendapatkan, ya, mengelola, ya, maintenance, ya, terhadap big data. Datanya sudah sangat besar sampai dengan petabyte, gitu ya, petabyte. Besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mungkin mendengarnya giga, ya. Ini udah sampai petabyte, ya, terabyte, ya, petabyte di atasnya lagi, gitu ya. Sangat-sangat besar sekali. Nanti mereka akan belajar cara mengelola data sampai dengan petabyte, bahkan lebih dari itu, gitu ya. Totalnya sama 20 SKS untuk Microsoft Data Engineer ini. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu data analis dan AI. Ya. Untuk nomor 4 sampai nomor 7 sama. Nomor 1 juga sama. Ya, karena apa? Karena memang ada beberapa irisan, ya, antara data analis, AI, dan data engineer. Ada irisannya, yaitu di data, ya. Karena ini sama-sama bidang data, yaitu data fundamentals irisannya. Nah, yang beda yang bagaimana? Nomor 2 sama nomor 3. Mereka akan belajar tentang AI nanti, ya. Tentang AI, membangun AI itu bagaimana. Tanggung jawab sebagai seorang AI engineer itu bagaimana. Mereka akan belajar di sini. Karena Bapak Ibu sekalian, AI itu bukan sembarangan dibuat, ya. Ada tanggung jawab di dalamnya, ya. Ada tanggung jawab di dalamnya, terutama dalam bidang-bidang yang sangat kritis, ya. Contohnya dalam bidang kesehatan. Ya, salah-salah membuat AI, nyawa orang bisa melayang, gitu ya. Nah, maka nanti ada tanggung jawabnya juga. Jadi mereka akan belajar tanggung jawabnya bagaimana dan mengembangkan AI itu bagaimana. Yang ketiga, yang di sini, ya, nomor 3 yaitu Power BI Data Analyst. Ini kebetulan pada angkatan ketiga saya mengajar kemarin, dan nanti kemungkinan di angkatan keempat juga saya mungkin, ya. Jadi mereka akan belajar bagaimana menganalisis data itu, gitu ya. Menganalisis data, memodelkan data, memvisualisasikan data, membuat dashboard, report, dan yang sejenisnya. Total semua bobotnya adalah 20 SKS sama, ya. Microsoft Platform Developer, Data Engineer, Data Analyst dan AI, totalnya 20 SKS. Nah, ini untuk Microsoft Certification Path-nya dimulai biasanya dari tahap fundamental, Bapak. Dari fundamental lanjut ke associate, ya. Dari associate nanti lanjut ke expert, ya. Dan ini nanti mereka akan tahu, ya, seiring nanti mereka terjun langsung ke dalam teknologi Microsoft. Baik, seperti sudah saya informasikan di awal tadi, mereka akan kami berikan sertifikasi internasional, ya, internasional dari Microsoft. Ya. Kalau beli sendiri, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa lebih dari 1 juta, ya. Kami akan berikan mereka 3 kali, ya, peluang sertifikasi internasional. Ya. Yang pertama, kami akan berikan peluang tersebut di UTS. Ini sama dengan sistem perkuliahan. Ada UTS, ada UAS. Jadi di UTS, mahasiswa akan kami berikan peluang sertifikasi internasional. Jika mereka lolos, mereka akan dapatkan peluang lagi 1. Kami berikan cuma. Gitu ya, kalau lolos. Jika tidak lolos, maka jika tidak lolos berarti nggak dapat sertifikasi yang ini. Benar. Tetapi kami akan berikan lagi, ya, di virtual training days. Bahkan mereka bisa mendapatkan di sini lebih dari 1. Lebih dari 1 peluang sertifikasi. Intinya mahasiswa akan mendapatkan minimal 1 sertifikasi internasional.
jika mereka lolos. Nah, itu saya coba garis bawahi ya. Karena memang sertifikasi internasional itu beda dengan ujian yang kita lakukan di universitas, Bapak Ibu sekalian. Ya, kualitasnya, ya tingkat keketatannya, ya pengawasannya dan sejenisnya itu berbeda. Jadi nanti peluangnya lebih dari 3, ya lebih dari 3. Jadi nanti harapannya mahasiswa kita bisa mendapatkan ini, bisa dijadikan sebagai surat pendamping ijazah ya, surat keterangan pendamping ijazah, SKPI ya kalau saya nggak salah namanya ijazah. Iya. Jadi nanti mereka berpeluang mendapatkan itu. Oke. Nah, untuk tugas akhir mereka yaitu capstone project ini kami coba arahkan ya, kami coba arahkan menjadi 4 ruang gitu ya, 4 arah. Pertama kami arahkan untuk ikut ke Microsoft Imagine Cup. Ada 4 kategori: Art Solution, Education Solution, Health Solution, dan Lifestyle Solution. Dan capstone project ini kami akan arahkan untuk keempat hal ini. Ya. Selain itu kami juga mengharapkan mereka bisa ikut PKM, baik itu PKMT, KC maupun kewirausahaan, Karsa Cipta dan kewirausahaan. Kami harapkan mereka bisa bergabung di sana, ya berdasarkan capstone project yang sudah mereka buat. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, karena capstone project kita coba untuk kualitasnya memang tinggi ya dibandingkan tugas akhir yang mereka lakukan di kampus, gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka nanti tertarik untuk menulis ya publikasi, mereka nanti bisa untuk mengikuti ACM Microsoft Student Research Competition. Ya, kalau misalnya jago menulis gitu ya, terhadap solusi yang sudah dibuatkan nanti publikasi, nah bisa nanti ke sini. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikut berpartisipasi ya sebagai seorang co-authors ini sejenisnya. Baik ya. Yang terakhir, mereka akan bisa untuk ikut ke Microsoft Startup for Founder Hub jika mereka ingin nanti membangun startup-nya sendiri. Nah, tentunya nanti ini memang butuh usaha Bapak Ibu sekalian ya. Yang lebih karena memang membangun startup itu tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Nah, inilah direction atau tujuan dari capstone project yang kami coba bangun seperti itu. Nah, ini untuk komponen penilaian Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa diingatkan ya mahasiswanya. Jadi nanti setiap mata kuliah atau kursus itu ada 4 komponen ya penilaian. Pertama, hadir waktu tatap maya ya, kehadiran sinkron, belajar bersama dengan mentor. Kalau misalnya mereka hadir 8 kali ya biasanya untuk satu mata kuliah, itu bobotnya 25%. Aktif mereka di kelas nanti dapat 15%. Kalau misalnya hadir off cam, habis itu ditanya mentor tidak ada jawaban, maka ini nggak akan dapat. Gitu ya. Yang selanjutnya ada tugas asinkron. Tugas asinkron ini Bapak Ibu sekalian akan didapatkan nanti 30%. Ini sebanyak 6 kali ya, ada 6 kali tugas asinkron dan nanti di sini mereka akan mengerjakan tugas tersebut berdasarkan studi kasus yang ada. Yang selanjutnya ada final assessment. Ini nanti ada UTS, ada UAS. Ya, totalnya adalah 30% seperti itu. Nah, setiap mata kuliah, setiap kursus itu nilainya minimal harus 50 untuk bisa lulus. Tapi kalau ingin lulus dari program studi independen Mari Belajar dan Microsoft, mereka nilai rata-ratanya harus 60. Jadi contohnya nih ada satu mata kuliah 50. Terus yang lainnya 90, 80, 70, 60, terus sama 80. Maka mereka bisa lolos. Ya. Asalkan nanti minimal satu mata kuliahnya 50. Dan rata-rata semuanya di atas 60. Nah, ini beberapa penilaian untuk capstone project ya. Nanti mungkin akan ada panduan sendiri yang akan kami berikan kepada mahasiswa. Ya, ini kemungkinan mungkin bisa berubah juga ya untuk penilaian capstone ini. Tergantung nanti dari beberapa masalah yang kami berikan seperti itu. Nah, ini contoh dari transkrip nilai untuk yang Mari Belajar yang diberikan oleh Mari Belajar. Akan ada nama kursusnya, berapa SKS-nya, apa CPMK-nya, nilai per CPMK-nya berapa, gitu ya. Nah, ini nilai per CPMK-nya berapa, nilai akhir dari satu mata kuliah itu berapa, bobotnya kalau kita konversikan berapa, nilai hurufnya berapa. Plus di sini kami menyertakan saran konversi nilai.
Nah, ini mungkin nanti akan bisa disesuaikan ya dengan kampus masing-masing karena tidak semua kampus sama dan akan ditandatangani oleh direktur kami secara digital. Nah, ini fasilitas saya rekap kembali dari awal sampai sekarang saya sampaikan ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa kita. Pertama, berpeluang mendapatkan 3 sertifikasi internasional Microsoft Level Fundamentals. Akan bisa belajar di Massive Open Online Course, MOOC-nya Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Mendapatkan Azure Pass untuk mengakses cloud computing Microsoft. Mendapatkan perangkat lunak yang dibutuhkan seperti Office 365 versi web, Visual Studio, Power BI, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat sertifikat kelulusan program ya, dan tentunya ini nanti dapat dikonversi SKS sampai dengan 20 dan nanti akan ada awarding ya, penghargaan terhadap mahasiswa terbaik dan capstone terbaik. Apa itu hadiahnya? Nah, ini. Hadiahnya Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat digital untuk kategori terbaik dan beasiswa total 30 juta untuk 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok nih terbaik ya. Dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Satu kelompok terdiri atas 4 orang, satu dari Microsoft developer, satu dari data engineer, satu lagi dari data analis, satu lagi dari AI. Nah, jadi ada 4 orang gitu ya. Data analis dan AI ini digabung maksudnya ya. Jadi ada 4 mahasiswa yang ada di dalam satu kelompok seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan dan pendaftarannya Bapak Ibu sekalian. Pastikan semua syarat dan pendaftaran ini Bapak Ibu sekalian terpenuhi untuk setiap mahasiswanya. Ya. Yang pertama terdaftar di PDDikti, baik itu PTN maupun PTS. Ya. Yang kedua, minimal semesternya untuk D2 adalah semester 3, D3 minimal semester 4, D4 dan S1 adalah semester 5. Jadi kalau misalnya sekarang itu semester genap, berarti Bapak Ibu sekalian, mahasiswa tersebut sekarang harus sudah menyelesaikan semester 5 dan mau masuk ke semester 6. Ya. Dan mahasiswa tersebut aktif dan belum yudisium sama program berjalan. Oh, berarti kalau misalnya mahasiswa semester 8 bagaimana? Ya. Mahasiswa semester 8 boleh ikut, asalkan selama program ini berjalan mereka belum yudisium. Ya, belum yudisium seperti itu. Jadi nanti pastikan nanti mahasiswa kita belum yudisium selama program ini berjalan. Dan mahasiswa nanti kita wajibkan untuk menjalankan program ini secara full time dan fokus pada program MSIB ini karena sudah ada SPTJM-nya masing-masing. Ya, yang mana UNIF mengakui bahwasanya mahasiswa tersebut diperbolehkan untuk belajar di studi independen seperti itu dan bisa dikonversikan SKS dan bisa mendaftar di sini go.maribelajar.org/MSIB. Bapak Ibu sekalian bisa nanti cek di kolom chat sudah dikirimkan oleh Mbak Ning Kuliati seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya nanti silahkan bisa terhubung dengan kami di Instagram ya, di LinkedIn, Facebook maupun YouTube yakninya Mari Belajar seperti itu. Dan sesi terakhir yaitu sesi diskusi saya serahkan kepada Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih banyak Mas Rinaldi atas paparannya. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan bisa diajukan, bisa menggunakan fitur kolom chat ataupun juga bisa raise hand untuk kemudian nanti kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, saat ini sudah ada yang raise hand, silahkan dari Bapak perwakilan dari Unisri Career Center, saya coba allow mikrofon. Silakan Bapak bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas atensinya. Ini merupakan satu pertemuan yang luar biasa, semakin menambah pemahaman kita tentang penyelenggaraan MSIB khusus di Mitra Mari Belajar. Walaupun ini mahasiswa kami sudah ini kali yang ketiga untuk ikut ini, dan kemarin itu ada beberapa yang lolos untuk yang di kelas 3-nya dan alhamdulillah. Nah, ini Mbak, pertanyaan saya, karena kemarin walaupun belum ada informasi yang terlebih dahulu dari Mitra Mari Belajar, namun hal-hal yang
mensyaratkan untuk mahasiswa bisa ikut dalam kegiatan ini seperti surat rekomendasi dan SPTJM itu sudah kami terbitkan. Ya, sudah kami terbitkan, ada sekitar sudah 60 lebih mahasiswa yang sudah kita terbitkan, dan mungkin mereka sudah apply di Mari Belajar dan seterusnya. Nah, jadi terkait dengan konsideran yang ada di dalam SPTJM dan rekomendasi itu kami ikuti yang yang hampir sama dengan yang batch sebelumnya, dan saya kira juga mungkin tidak jauh beda mengenai klausulnya, redaksinya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Nanti kalau misalnya seandainya itu tidak bisa dipakai, nah ini yang jadi dilema, berarti mahasiswa akan ngurus lagi. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipakai. Itu. Nah, kemudian yang kedua, Mbak, terkait dengan mungkin konversi 20 SKS, ya jelas ini mungkin sampai saat ini itu masih mungkin menjadi sebuah bukan permasalahan yang krusial, ya, mungkin sebuah pekerjaan yang agak sedikit menguras, karena harus disinkronkan dengan mata kuliah yang ada di prodi dan sebagainya. Nah, harapan kami dari pengalaman selama ini itu kan begitu mahasiswa setelah selesai mengupload laporan dan sebagainya, itu kan ada nanti KHS-nya yang diberikan dari Mitra Mari Belajar. Nah, itu minta tolong nanti, Mbak, agar lebih diperjelas lagi. Karena tentunya mahasiswa ketika apply, penting mereka kan sudah mengupload transkrip nilainya di situ. Nah, mungkin bisa agak sedikit istilahnya disinkronkan atau direlevansikan lebih dekat ke arah kompetensi prodi mahasiswa. Artinya, karena selama ini gini, Mbak, prodi itu agak kesulitan. Ini untuk yang kualifikasi seperti ini, kemudian materi yang gini, nilainya ini ke mata kuliah mana ya yang akan saya masukkan, gitu. Itu agak kebingungan di situ. Ya, akhirnya saya kemarin itu begini, Mbak. Yang penting agak sedikit relevansinya, udah masukkan aja. Pokoknya itu nanti dimasukkan aja, bisa dikonversi situ sepanjang nanti SKS-nya terpenuhi dan sebagainya. Jadi seperti itu, Mbak. Mungkin dua hal ini dulu yang ingin saya sampaikan atas jawabannya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, mungkin saya izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak ya, karena kebetulan kalau dari segi administratif memang lebih banyak saya yang menghandle-nya, lebih tepatnya karena kebetulan saya juga sekaligus berperan sebagai PIC dari kampus Merdeka ini, atau lebih tepatnya program studi independen ini. Ini Bapak kalau terkait SPTJM dan juga surat rekomendasi, jika memang dari universitas telah menerbitkan surat yang sesuai dengan template yang ada dan juga tanggalnya itu sudah sesuai, dalam artian misalkan ini kan sudah masuk di angkatan keempat, berarti seyogianya paling cepat mungkin karena pendaftaran sudah mulai di bulan Desember ya, kalau tidak ya. Nah, jadi mungkin memang surat yang diterbitkan itu mungkin memang maksimal itu di bulan Desember. Jadi ketika itu ternyata diterbitkan sebelum misalkan di bulan Juli yang misalnya dipakai untuk angkatan ketiga, maka mahasiswa akan memiliki resiko untuk tidak lolos. Tapi ketika mahasiswanya Bapak tadi diterbitkannya misalkan di bulan Desember ataupun di bulan Januari ini, dan sesuai dengan template dan istilahnya stempelnya atau pihak-pihak yang memberikan istilahnya wewenang untuk memberikan tanda tangan di situ, maka kemungkinan besar akan bisa lolos untuk administrasinya. Namun juga ada kembali lagi ada faktor juga dari mahasiswanya sendiri, karena kalau kita lihat itu kan juga ada bagian mahasiswa yang tanda tangannya Pak, itu kan ada bagian materainya. Nah, ketika mahasiswanya materainya misalkan asal comot di internet atau mungkin kayak di kertas dulu kemudian ditempel begitu ya, itu mungkin akan menjadi risikonya juga untuk tidak lolos juga, karena dari tim verifikatornya memang cukup teliti juga begitu Bapak. Dan kemudian terkait yang menentukan lolos tidaknya terkait berkas SPTJM dan SR, ini sepenuhnya untuk angkatan keempat ini dilakukan atau diperiksa oleh tim SSC. Nah, tim SSC ini saya sendiri SSC itu dari kebetulan kan kalau untuk program MSIB kan memang di-handle atau istilahnya di bawah naungan UGM ya Pak saat ini.
Iya, Nah, itu betul. ada SSC UGM yang menangani, yang memeriksa berkas-berkas tersebut. Jadi memang sepenuhnya sudah ada di sana begitu Bapak. Namun apabila mahasiswa Bapak tadi sudah memenuhi atau istilahnya dari pihak universitas sudah memberikan dukungan yang maksimal seperti tadi, rasanya mungkin kemungkinan anak besar akan lolos. Begitu Bapak. Semoga untuk pertanyaan yang kedua jelas nggih Bapak nggih. Ya, itu misi Mbak, gini, ini saya Siap. konfirmasi ya. Kalau di universitas kami ya taat azas, ini yang pertama. Jadi taat azas karena kemarin itu informasi pembukaan untuk apply yang batch 4 ini itu kan sudah bisa diterbitkan rekomendasinya sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan terakhir nanti tanggal 27 Januari ini. Nah, itu. Nah, maka kami mengeluarkan rekomendasi dan SBTJM itu dari rentang tanggal itu. Jadi terupdate semua dan itu untuk karena kalau sistem saya di sini gini Mbak. Jadi mahasiswa tak buatkan dua. Satu untuk dia, satu untuk arsip di sini. Jadi itu sama. Sehingga untuk SPTJM-nya harus betul-betul ditempel materi dan tanda tangan di atas materi. Dan itu pun rektor langsung yang tanda tangan. Untuk rekomendasi sama itu langsung Pak Rektor. Dan rektor saya yang baru ini terus terang sangat responsif terhadap kegiatan ini. Bahkan saya tidak menyangka tahun ini mahasiswa sudah membludak daftar itu loh Mbak. Saya alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah lebih baik lagi ya Pak ya. Makin banyak yang ikut serta juga. Oke. Ya, oke. Kemudian kita mungkin langsung move ke pertanyaan yang kedua ya Bapak ya, terkait tadi istilahnya masalah pendetailan di dalam KHS-nya begitu ya. Mungkin dari pihak universitas harapannya mungkin misalkan kursus ini misalkan Microsoft Azure Fundamental itu idealnya itu istilahnya ada kayak saran mata kuliah apa yang namanya yang cocok begitu ya Pak ya. Nah, mungkin Mas Rinaldi bisa menanggapi terkait pertanyaan ini. Mas Rinaldi, silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar Mbak Ning? Terdengar Mas Rinaldi. Oke, baik. Kalau untuk saran mata kuliah tersebut mungkin bisa kami fasilitasi ya Pak ya, di cycle yang keempat ini, di angkatan yang keempat ini, supaya nanti mempermudah program studi ya untuk melakukan konversi nilai. Karena memang ini sebenarnya sudah ada ide dulu Pak ya, gagasan mengenai hal ini. Karena memang tidak semua mata kuliah paham dengan mata kuliah mana yang bisa dikaitkan dengan mata kuliah yang kami buat seperti itu. Nah, paling nanti di angkatan keempat ini kami akan coba untuk melakukan atau menambahkan ya satu kolom yang mana nanti berisikan mata kuliah yang disarankan yang hampir mirip dengan mata kuliah yang kami siapkan di studi independen. Terima kasih. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak. Mas, Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Nanti jadi bahan pertimbangan juga masukan kami di angkatan 4 ini utamanya ya, karena di angkatan sebelumnya pasti kami sudah tidak bisa melakukan revisi, tetapi pada dasarnya memang sudah berupaya untuk mendetailkan CPMK, namun memang mungkin akan jauh lebih baik lagi ketika memang sudah ada tambahan istilahnya kolom khusus ini mata kuliah ini cocoknya dikonversi mata kuliah apa nih gitu. Mungkin tapi meskipun itu juga rada PR, tapi memang untuk istilahnya kemajuan bersama itu akan jauh lebih bisa istilahnya kita upayakan untuk bisa difasilitasi ya, karena pada dasarnya kalau kita merujuk pada dasarnya yang mengikuti program ini kan dari beragam prodi begitu ya Bapak Ibu ya, dan istilah mata kuliahnya juga cukup beragam, dan itu mungkin juga istilahnya sebagai ladang kami juga untuk belajar lagi, mengenal lagi berbagai macam prodi yang ada di Indonesia begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kemudian Bapak Ibu kita ke penanya kedua, di sini sudah ada yang raise hand, ada dengan Bapak Endra Gunawan. Silakan Bapak bisa disampaikan pertanyaannya dengan terlebih dahulu melakukan pengaktifan mikrofonnya. Terima kasih Mbak Ning. Ya, saya Pak Endra Gunawan dari Unipa. Mohon maaf saya tadi tidak menuliskan institusi saya. Dari Unipa Manokwari di Papua Barat, ya dulu Irian Jaya. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk sosialisasi di hari ini terkait dengan mitra MBKM dari teman-teman di Microsoft. Hanya saya sampaikan bahwa mungkin agak terlambat ini ya, karena
batch keempat ini, angkatan keempat ini kan besok sudah penutupan ini. Itu yang saya sayangkan. Jadi mungkin di lain waktu teman-teman di Microsoft bisa melaksanakan sosialisasi di awal-awal angkatan begitu. Jadi, tapi saya sangat berterima kasih. Kemudian Mbak Ning mohon nanti saya dikirimkan ininya, link Microsoft-nya supaya saya bisa melakukan sosialisasi kepada mahasiswa bahwa teman-teman Microsoft sedang membuka, telah menjadi mitra untuk MBKM. Begitu Mbak. Ya, tahun ini kami terlambat sosialisasi sehingga mungkin tidak banyak peserta yang mendaftar di MBKM. Demikian Mbak Ning, terima kasih banyak atas sosialisasinya. Sukses ke depannya, MBKM tetap menjadi Microsoft tetap menjadi mitra MBKM di tahun-tahun depan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak Endra Gunawan atas masukannya dan memang ini sangat mepet sekali Bapak. Kebetulan memang kami melakukan proses sosialisasi ini memang cukup mepet sekali. Mohon maaf sekali. Mungkin ini jadi pembelajaran kami juga. Mungkin ke depan kami bisa melakukan sosialisasi lebih awal karena memang pada dasarnya memang kami sudah melakukan beberapa roadshow begitu kan. Dan cukup padat juga, dan ini memang cukup kewalahan dan memang kan timeline dari panitia MSIB ini juga rada mepet sekali, yang mana kemarin itu pada dasarnya approval-nya kami itu sekitar di bulan Januari di pertengahan kalau nggak salah ya, atau sekitar sudah 2 minggu yang lalu sih, tapi kami memang sudah ada agenda-agenda dan itu memang cukup mepet sekali dan mohon maaf sekali kami baru terhubung dengan Bapak Ibu PIC di hari ini dan mungkin ke depan kita bisa lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu PIC, koordinator program MBKM ini lebih awal, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mensosialisasikannya kepada adik-adik mahasiswa di institusi Bapak Ibu semuanya, begitu. Dan kemudian Bapak terkait tadi, terkait rekaman ataupun materinya, nanti mungkin coba kami lakukan broadcast begitu ya Bapak, namun pada dasarnya tadi di terkait Dex ataupun presentasi PowerPoint-nya tadi sudah saya bagikan. Mungkin nanti untuk videonya pada dasarnya nanti juga bisa diakses di website kami di maribelajar.org/kampus-merdeka begitu. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang di chat dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih fair dan adil begitu. Ini di kolom chat sudah ada Ibu Hani Atun dari Unipma. Pertanyaannya adalah apakah Mari Belajar ada program khusus untuk dosen? Nah, mungkin silakan Mas Rinaldi bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Kalau untuk dosen belum ada ya Bu ya untuk sekarang gitu ya. Cuma memang kami ada beberapa kali mengadakan event atau kegiatan pelatihan untuk para dosen, para guru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ya, saya sarankan untuk mengikuti media sosial kami saja ya. Bisa mengikuti Instagram, YouTube kami. Saya sarankan Instagram atau LinkedIn Bapak Ibu ya. Karena memang ada beberapa kali mungkin dalam sekali setahun gitu ya, atau misalnya soalnya saya ingat banget awal tahun 2022 kita tuh ada pelatihan khusus untuk Microsoft Certified Educator. Nah, itu kami memberikan pelatihan untuk para guru, para dosen gitu ya yang ada di kampus-kampus Indonesia sebagai seorang guru yang berlandaskan teknologi seperti itu. Jadi saran saya untuk sekarang mungkin bisa ikuti media sosial kami dulu, mungkin akan ada update-update terbaru dari kami. Kalau ada nanti Bapak Ibu sekalian tinggal langsung daftar saja seperti itu ya. Mungkin itu saja Mbak Ning, silakan. Oke, izin menambahkan ya Mas Rinaldi dan Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya untuk program yang istilahnya yang dirancang sedemikian rupa untuk seperti teman-teman adik-adik mahasiswa, memang kalau itu untuk program seperti untuk Bapak Ibu dosen memang masih belum ada. Tapi pada dasarnya kami juga bisa memfasilitasinya ketika nanti Bapak Ibu mengikuti rangkaian premium training di tahun 2020 kalau tidak salah, 2021 ya kalau tidak salah
ingat, itu kalau tidak salah di dalam dosen itu sendiri juga ada kayaknya itu ada rangkaian masih dalam rangkaian Kampus Merdeka. Saya rada lupa untuk nama programnya. Nah, dulu kalau di angkatan 2021 itu, kalau tidak salah itu yang menghandle-nya itu dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan kami kebetulan juga menjadi partner untuk memberikan pelatihan di sana, yang mana itu fokus kepada untuk penciptaan atau istilahnya peningkatan skill atau kompetensi para Bapak Ibu dosen selaku pendidik agar bisa nanti menyesuaikan atau istilahnya menghadirkan solusi-solusi pendidikan yang lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi Microsoft. Namun apabila Bapak Ibu istilahnya institusinya ada program-program peningkatan kompetensi bagi staf akademisi ataupun staf tenaga kependidikan begitu, nanti kami juga bisa memfasilitasinya begitu Bapak Ibu. Nanti bisa kontak kami di care@maribelajar.org ataupun juga bisa kontak melalui WhatsApp yang kami biasa gunakan untuk melakukan reminder-nya begitu Bapak Ibu. Ada serangkaian premium training yang kami bisa tawarkan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berminat untuk melakukan istilahnya inovasi atau istilahnya pemberdayaan di lingkungan, mungkin bisa dimulai dari level prodinya terlebih dahulu untuk kemudian nanti melakukan secara menyeluruh, secara bertahap di tingkat organisasi begitu Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi kami dengan 2 cara, di email di care@maribelajar.org. Nanti saya tuliskan ya Bapak Ibu ya untuk kontaknya dan juga nomor WhatsApp kami begitu. Kami akan senang hati untuk membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi digitalnya, dan kami juga pada dasarnya memiliki beragam pengalaman untuk membantu dunia pendidikan, institusi pendidikan untuk melakukan istilahnya transformasi digital juga. Pada dasarnya ada kampus-kampus besar di Indonesia begitu yang sudah kami bantu juga pada dasarnya begitu Bapak Ibu. Semoga terjawab ya Ibu Hani, dan nanti apabila tertarik untuk mengikuti premium training kami bisa kontak kami dan nanti bisa dijelaskan kebutuhannya secara spesifik seperti apa, nanti akan kami bantu fasilitasi begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang raise hand dulu begitu. Ini sudah ada Pak Iqbal Esa. Silahkan Pak Iqbal bisa unmute atau istilahnya menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak. Ya, matur suwun nggih, Mbak Ning, Mas Rinaldi, salam kenal, Iqbal dari Esa Unggul. Mungkin ada 3 konfirmasi saja terkait dengan diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama, bahwa tadi kalau saya melihat berarti format untuk kegiatannya kita masih online ya atau daring ya. Karena memang sempat kami mendengar juga dari tim Pokja ini ada mungkin beberapa kegiatan yang diupayakan offline. Tapi prinsipnya kami hanya mengkonfirmasi apapun yang ditawarkan ataupun dilakukan dalam format daring maupun offline ya tentu kami tetap mengikuti mahasiswa. Dan terima kasih memang sebetulnya di batch ketiga kemarin ada mahasiswa kami juga yang sudah ikut serta di Mari Belajar dan tentunya memiliki juga pengalaman yang bisa di-share ke temannya di batch keempat ini. Oke, yang kedua, kemudian yang terkait dengan persyaratan, ya ini juga barangkali juga menjadi satu diskusi kami di PIC, di grupnya, dan sebetulnya solve sih, karena memang kemarin kami juga difasilitasi untuk menyampaikan ya, terutama dalam persyaratan, ini saya juga melihat ada sama ya dengan persyaratan yang disyaratkan di platform Kampus Merdeka ya. Terutama terkait dengan minimum semester kelima. Nah, pada realitanya memang tidak semua perguruan tinggi barangkali memiliki kalender akademik yang sama ya. Jadi artinya ada juga yang seperti kami lah, mungkin ini kami baru menyelesaikan ujian akhir semester. Artinya anak-anak yang semester 5 memang sudah secara administratif ya hampir selesai, namun proses untuk pensinkronan di PDDT tentunya memerlukan waktu. Jadi barangkali ini bisa menjadi satu diskusi bersama dengan tim kementerian, khususnya bagaimana misalkan menentukan
atau mensyaratkan ya, atau satu kesepakatan dalam persyaratan terutama terkait dengan semester 5. Meskipun sekali lagi kemarin sudah juga ini solve yang saya maksudkan, jadi mahasiswa kami tetap bisa melakukan pendaftaran gitu ya, pelamaran gitu ya, seperti itu, dan kemudian masih dapat menggunakan dengan rekapitulasi nilai dari semester yang terakhir. Itu yang kedua. Dan yang terakhir barangkali berkenan juga kalau memang ada kemungkinan dilakukan penjajakan kerjasama atau MOU ya dengan institusi, khususnya kami di Universitas Sisa Unggul, yang mungkin nanti ke depannya bukan hanya dalam kegiatan SIB di MBKM kementerian, tapi barangkali dalam bentuk-bentuk lainnya, seperti mungkin MBKM Mandiri atau mungkin juga kerjasama dalam pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jika memang ini berkenan, nanti mohon sekiranya dapat kami diinformasikan, kami dapat berkomunikasi ya, ataupun melakukan koordinasi ke bagian mana. Mungkin 3 hal itu aja Mbak Ning. Matur suwun, makasih Mas Rinaldi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Nah, mungkin silakan Mas Rinaldi bisa dijawab begitu dari pertanyaan Pak Iqbal. Begitu yang pertama tadi terkait apakah penyelenggaraan program studi independen ini benar diselenggarakan secara online atau tidak. Kemudian yang kedua tadi terkait istilahnya masalah semester begitu ya, nanti seperti apa, dan kemudian juga yang terakhir terkait MOU, nanti kalau mungkin terkait MOU nanti bisa saya bantu jawab begitu. Silakan Mas Rinaldi. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Iqbal dari Sanjay. Untuk masalah proses pembelajaran ini Pak, kita laksanakan secara secara online. Untuk proses pembelajaran kita laksanakan secara online, khusus untuk studi independen. Nah, yang offline itu yang magangnya Pak, karena memang ada 2 Pak, ada yang magang, ada yang studi independen. Nah, kami dari Mari Belajar dan Microsoft itu hanya menyediakan studi independen. Di proses nanti itu adalah secara online. Sedangkan kalau misalnya untuk penyedia magang itu memang diwajibkan untuk offline. Ya, ada sebagian yang online, ada sebagian yang offline gitu ya. Terkadang 2 bulannya online, 2 bulannya offline. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Intinya kalau magang harus offline, kalau yang studi independen ini hanya online saja seperti itu. Nah, untuk yang kedua, masalah kalender akademik yang berbeda seperti itu. Intinya kalau dari dari Dikti itu ada menerangkan bahwasanya anak tersebut sudah semester sekian gitu ya. Walaupun nanti mungkin nilainya belum keluar semua ya, seperti kasus yang sudah ada, itu tidak ada masalah seperti itu ya. Intinya dia sudah berjalan di semester 5 tersebut, maka dia bisa untuk ikut dalam studi independen ini. Jadi kalau misalnya dia sudah jalan minimal di semester 5, dia bisa untuk mengikuti program studi tersebut walaupun nilainya belum keluar. Intinya ada keterangan bahwasanya mahasiswa tersebut sudah masuk ke semester 5, adalah mahasiswa semester 5 walaupun nanti nilainya belum ada. Nah, mengenai MOU tersebut mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ning ya, karena beliau yang lebih paham. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, dan izin menambahkan juga terkait kalender akademik begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kalender akademik memang kita ketahui bersama begitu ya, sebentar mohon maaf. Nah, ketahui bersama memang kalender akademik setiap kampus atau perguruan tinggi itu pasti beda. Namun memang kami istilahnya berupaya untuk kayak menyamakan, tapi meskipun tidak semuanya begitu, mendekati saja begitu. Tapi nanti pada akhirnya ketika waktu proses berjalan begitu dari universitas terkait membutuhkan misalkan nilainya lebih dulu begitu ya, misalkan nanti setelah pelatihan atau program studi independen selesai, kami nanti bisa bantu juga untuk terbitkan KHS-nya terlebih dahulu untuk nanti bisa dilakukan proses konversi bagi kampus-kampus yang mungkin ternyata selesai semesternya lebih dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh gambaran kalender akademik yang telah kami susun. Tapi pada dasarnya ini masih dalam
masih dalam kerangka yang timeline sebelumnya. Nanti kami akan update untuk tanggal-tanggalnya, karena kalau sebelumnya itu kan untuk onboardingnya itu rencananya kalau di saat ini yang terupdate itu di tanggal 16. Di onboarding nasional dan internal nanti akan kami selenggarakan di tanggal 16 Februari. Sesuai dengan tanggal yang disarankan begitu, sehingga nanti periode pertama kegiatan akademik dari adik-adik mahasiswa akan dimulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan kurang lebih itu 8 minggu begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan ada ujian tengah semester juga. Prinsipnya apa yang kami jalankan kerangkanya itu hampir mirip-mirip dengan aktivitas pembelajaran atau perkuliahan yang ada di perguruan tinggi, di mana di sana nanti akan ada UTS dan juga ada UAS juga. Cuma mungkin bedanya adalah kalau misalkan di waktu perkuliahan mungkin akan belajar misalkan UTS itu mungkin baru istilahnya setengah bab atau istilahnya di dalam misalkan mata kuliah A gitu ya, itu mungkin baru setengah jalan gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan untuk UAS-nya nanti lanjutan materi selanjutnya. Nah, di UTS-nya ini adalah misalkan kursusnya kami, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, itu kan ada 7 kursus. Nah, itu nanti setidaknya akan ada 4 kursus yang akan diikutsertakan dalam UTS, kemudian nanti sisanya 3-4 begitu ya, nanti di UTS, kemudian nanti di akhirnya sisanya itu akan dilakukan di UAS. Tapi kalau kita lihat istilahnya, itu kan ada ada 7 kursus yang istilahnya 6 itu teori, kemudian satunya itu praktik, bisa dibilang seperti itu ya Bapak Ibu. Ada capstone project yang mana itu adalah gabungan atau implementasi dari technical skill dan soft skill-nya dari adik-adik yang sudah dipelajari, sehingga mungkin kalau untuk capstone project-nya memang tidak membutuhkan UAS begitu ya. Jadi nanti langsung ke penilaian hasil akhirnya mereka. Jadi kemudian nanti ketika adik-adik sudah mengikuti sertifikasi, mereka kita akan arahkan untuk mengikuti ujian sertifikasi internasional tahap 1, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, kami memberikan peluang setidaknya itu 3 kali sertifikasi internasional secara gratis kepada adik-adik mahasiswa begitu. Nanti periode pertama nanti ketika setelah UTS dan nanti ketika ujian sertifikasi internasional pertama lolos begitu ya, lulus, nanti akan kami berikan sertifikasi yang kedua, kemudian nanti selain itu juga teman-teman bisa memperoleh peluang sertifikasi juga dari Microsoft Virtual Training Day begitu Bapak. Semoga jelas ya Bapak ya terkait kalender akademik ini. Dan kemudian terkait MOU yang nanti bisa istilahnya untuk menjalankan program studi MBKM ke depan ataupun program-program yang lainnya, kami juga sangat terbuka Bapak, nanti bisa kita coba jajaki kerjasama yang mungkin kita bisa lakukan, mengingat juga memang kemarin ada informasi juga ya Bapak ya, kalau misalkan di tahun ini atau tahun depan saya kurang paham waktu pastinya, itu akan ada MBKM Mandiri juga begitu ya Bapak ya. Nanti kami dengan senang hati dan terbuka begitu bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Nanti silahkan kontak kami, baik itu melalui care di email ataupun di WA begitu, tapi kami mungkin akan sarankan bisa dilakukan di email agar ada historikalnya yang bisa istilahnya lebih baik begitu, dalam artian kita bisa sama-sama pantau begitu dari tim kami di satu tempat di care@maribelajar.org begitu Bapak Iqbal. Terjawab nggih Bapak? Oke, matur suwun Mbak Ning. Nggih. Terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Ratna Setia Dewi. Silahkan Ibu bisa ajukan pertanyaannya. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Ning? Terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Iqbal tadi, pertanyaan saya masih relate, Mbak Ning, kaitannya dengan nilai yang tertera pada PD Dikti. Nah, kalau Pak Iqbal tadi karena time schedule dari universitas yang mungkin lebih mundur begitu daripada time schedule dari pihak mitra. Nah, kalau dari kami ini ada permasalahan, memang ada selama beberapa semester ini
nilai di PDDikti itu belum terupdate seperti itu, seperti yang sudah nilai yang dikeluarkan oleh universitas. Jadi yang ada di PDDikti itu tertera mahasiswa kami yang sudah menyelesaikan perkuliahan di semester 5 ini yang menjadi syarat untuk mengikuti program ini masih tertera di semester 3 dan di semester 4 seperti itu. Jadi belum tersinkronisasi datanya, belum terupdate seperti itu di PDDikti. Nah, pertanyaan saya bagaimana seleksi administrasi di program ini? Apakah sesuai dengan data yang ada di PDDikti? Nah, kalau beberapa mitra yang lain memang dibantu oleh Pokja. Nah, itu berdasarkan dari nilai yang ada di PDDikti. Jadi banyak sekali mahasiswa kami, 75% mahasiswa kami yang belum apa-apa sudah terdepak seperti itu. Nah, ini kalau di program ini seperti apa? Kemudian bagaimana kansnya untuk mahasiswa kami yang memang sudah betul-betul menyelesaikan kuliah di semester 5 ini, sudah kami sertakan CV dan juga transkripnya, apakah masih bisa diterima untuk program ini? Karena untuk batch 3 yang lalu alhamdulillah ada 2 mahasiswa kami yang diterima di program ini dari prodi matematika seperti itu. Ya, itu saja dari kami. Nanti mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Mbak Ning ya, dari nomor kontak yang sudah disampaikan. Seperti itu. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ratna atas pertanyaannya dan juga telah mewakili dari ternyata pertanyaannya sama Ibu dengan Ibu Nyimas begitu ya. Oke, izin menjawab Bapak Ibu, karena kebetulan ini juga istilahnya kalau kaitannya dengan administratif memang lebih banyak urusannya dengan saya daripada Mas Rinaldi, karena Mas Rinaldi memang fokusnya adalah untuk melatih adik-adik mahasiswa gitu ya, nanti biar memiliki skill. Kalau misalnya untuk kaitannya dengan administratif memang lebih ke saya. Nah, terkait proses seleksinya seperti apa, dalam hal ini adalah seleksi administratif, Ibu berdasarkan informasi yang kami terima, pada dasarnya dari tim SSC yang bertugas untuk melakukan proses seleksi administratif, dari informasi yang kami terima itu disampaikan bahwa tim yang ditugaskan tersebut tidak hanya serta-merta mengecek atau berdasarkan data yang ada di PDDikti yang mana kita ketahui bersama itu memang selalu tidak aktif, tidak upgrade begitu ya, maksudnya tidak terbaru begitu ya. Karena mungkin ada mekanisme pelaporannya seperti apa yang mungkin saya juga kurang paham mekanismenya seperti apa, mungkin memang seyogianya apabila itu bisa saling update mungkin akan jauh lebih baik dan istilahnya kerjanya akan lebih efisien dan juga istilahnya tidak istilahnya kita selaku PIC ataupun mahasiswa itu tidak khawatir gitu loh, saya lolos nggak sih orang datanya itu belum update gitu kan. Nah, itu berdasarkan data yang kami terima, itu mereka juga melakukan pengecekan terhadap transkrip nilai dan juga CV-nya mereka. Jadi di sana itu akan dicek datanya, jadi tidak hanya informasi dari PDDikti yang mungkin datanya itu belum update, meskipun ada juga yang sudah update, tapi belum semuanya begitu ya Bapak Ibu. Nah itu mereka juga melakukan pengecekan terhadap data yang ada di dalam transkrip nilai, yang itu nanti akan ada informasi terkait semester saat ini mahasiswa yang bersangkutan ada di semester berapa, kemudian IPK-nya berapa. Ya, itu sudah dicek Ibu. Jadi rasanya cukup aman begitu ya, meskipun datanya itu tidak update begitu yang di PDDikti-nya begitu Ibu. Terjawab nggih Ibu? Oke. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lain atau mungkin dari Ibu Ratna ada sanggahan atau pertanyaan lanjutan Ibu? Sudah cukup Bu, terima kasih. Ya mohon berkenan misalnya nanti ada pertanyaan lagi untuk berkomunikasi dengan Mbak Ning. Siap Ibu, ditunggu komunikasi selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya apabila ada pertanyaan, kami masih sediakan waktu. Tidak terasa kita 1 jam lebih Bapak Ibu bersama kita. Terima kasih sudah menyediakan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa memberikan kesempatan bersama mendukung adik-adik mahasiswa kita berkembang lebih baik untuk istilahnya
Mungkin ada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang istilahnya keluar dari program studinya dalam artian apa yang dipelajarinya itu tidak sesuai dengan prodinya, istilahnya mencoba mengarahkan atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar banyak hal yang di luar prodinya mereka sehingga istilahnya pengetahuan dan kompetensinya itu tidak hanya pada satu hal saja, tapi untuk mungkin bisa dibilang bisa menjadi generalis atau mungkin nanti pada akhirnya mereka bisa memilih apakah menjadi generalis ataupun spesialis. Tapi setidaknya kita sama-sama memberikan kesempatan mereka untuk belajar banyak hal begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu karena ternyata sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup kegiatan hari ini dengan foto bersama. Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya sejenak, mungkin biar kita ada kenang-kenangan Bapak Ibu, istilahnya agar kita tercapture begitu Bapak Ibu hari ini, meskipun kita ada di seluruh Indonesia. Tadi ada yang dari Papua, kemudian dari Purwokerto, ada dari Jakarta. Banyak sekali Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini. Dan kami sangat apresiasi sekali Bapak Ibu berkenan meluangkan waktunya pada hari ini bersama kami untuk bisa menyimak paparan kami terkait program studi independen Mari Belajar di angkatan keempat ini. Dan juga kami terima kasih juga atas masukan-masukan dari Bapak Ibu sehingga kedepannya kita atau kami lebih tepatnya bisa memberikan program yang jauh lebih baik dari hari ke hari begitu ya, karena kita Mari Belajar juga ingin terus belajar, tidak hanya adik-adiknya kita yang belajar, namun kami juga harus belajar juga. Oke, silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Di dalam satu layar ini bisa setidaknya menampung 49 orang begitu. Nah, saat ini masih banyak yang masih bergabung. Tadi ada 90-an lebih begitu yang bergabung dan ini yang masih stay ada sekitar 74. Jadi mungkin rasanya cukup sih dua slide begitu ada rasanya. Tapi kita mungkin akan Pak Ning, mohon maaf ini saya punya kamera bermasalah. Anjir Bapak, enggak apa-apa Pak Indra. Terima kasih Bu Ning. Ya, sama-sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa mengaktifkan kameranya, saya tunggu beberapa detik begitu ya Bapak Ibu ya. Ini 10.41, mungkin 30 detik kali ya Bapak Ibu ya. Meskipun saya nggak tahu nanti ngitungnya gimana ya, saya perkiraan aja. Oke. Oke, rasanya sudah cukup banyak. Baik Bapak Ibu, silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, saya pengen seolah-olah dekat dengan Bapak Ibu. Saya akan aktifkan together modenya kita. Kita ubah mungkin kalau di taman, di kampusnya Bapak Ibu sudah ada taman, kita mungkin coba masuk ke auditorium dulu aja kali ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat angkatan keempat tahun 2023 yang diselenggarakan oleh PT Mari Belajar kolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia. Kurang lebihnya pada sesi sosialisasi hari ini kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang semuanya.